Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama saya katakan, amin. Silakan duduk saudara, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah kita luar biasa, Dia ajaib dalam hidup kita, amin. Pagi hari ini saudara, saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Tadi waktu melihat tayangan banjir itu, dan kita hanya bisa tertawa. Orang Kristen tertawa di tengah-tengah masalah. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita bisa mengalami masalah, persoalan, badai kehidupan. Tetapi kita tahu Allah terus ada bersama dengan kita. Iblis tidak berani mengambil sukacita yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Berapa banyak yang percaya? Saudara, kita harus percaya di dalam masalah persoalan. Saudara, kalau badai datang, banjir datang, kita mau bikin apa? Yang penting sukacita dalam hati tidak bisa diambil oleh iblis. Dan itu bagian kita. Mari beri tepuk tangan bagi Allah yang mengaruniakan sukacita bagi orang-orang yang terus berharap kepadanya. Baik saudara, biar kita menjadi orang-orang yang hebat. Kita menjadi orang-orang yang menghadapi masalah dengan sukacita. Saya tahu waktu saya ketemu dengan Pak Indra, dia sedang berada di Hyper. Indra, bagaimana tempat? Oh, masih tergenang Cihait. Sekarang dia punya bau busuk sekali. Tapi dia tetap bersukacita. Dia pergi di Hyper. Masalah dia tinggalkan di belakang. Dia tetap bersukacita. Sebab Allah ada bersama dia. Dengan dia tidak ada pengharapan yang diberikan dunia ini. Kecuali hanya di dalam Kristus. Bagi banyak jemaat yang mungkin mengalami banjir. Mengalami beberapa hari rumah mereka direndam oleh banjir. Tapi saya melihat mereka tetap masuk hari Minggu dan mengatakan, Engkau baik Tuhan. Oh, itu luar biasa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah masalah. Jangan kita mendapat banjir dan kita aduh susah. So tidak mau masuk kantor. Senyum sudah jadi ke bawah begini ya. Kalau orang gambar bulat, dia punya senyum langsung ke bawah. Tidak. Oh iya ada banjir. Tapi saya akan perbaiki. Hari-hari ke depan, kasih naik lagi pondasi. Masalah akan membuat kita mendapat ide bagaimana menghadapi masalah. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang-orang yang hebat, yang dapat diandalkan sebagai orang Kristen. Sehingga apa? Bukan nama kita dimuliakan, tetapi Kristus yang menjadi pengharapan kita. Oh, dia mengharap kepada Tuhan. Pantas dia bisa menghadapi semua masalah. Dia hebat karena dia mengharapkan Tuhan. Baik, sama-sama kita akan membaca. Sepuluh ciri-ciri orang yang hebat, yang bisa menghadapi setiap masalah persoalan dalam kehidupan. Dengan kekuatan sendiri tidak mampu, tetapi bersama Tuhan kita dapat melakukan banyak perkara. Efesus pasal yang ketiga, kita akan baca mulai dari ayat 14 supaya bisa sama-sama saudara. 14, saya 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-14, saya bacakan lebih dulu ya, nanti saudara sambung yang ke-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sama-sama, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang, bukan saja menghadapi pekerjaan, persoalan, tetapi menghadapi diri kita sendiri. Rasul Paulus tahu, makanya dia berdoa, dia katakan, aku sujud kepada Bapa. Supaya apa? Supaya jemaat itu, mereka menurut kekayaan kemuliaan Tuhan dapat mengenal Kristus. Betapa panjang, lebar, dalam kasih itu. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Paulus berdoa, saya berdoa supaya kamu, itu jemaat Efesus itu bisa kuat, bisa di ayat yang ke-16 berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh di dalam hati batinmu. Nah, saudara, jadi Tuhan mau kita hebat di dalam hati kita. Kita hebat di dalam batin kita. Saudara, bukan hebat kayak Superman, bukan. Menghadapi segala masalah persoalan ya dengan kehebatan supra, apa yang imajinasi orang. Tidak, tapi hebat di dalam batin kita. Nah, saudara, bahkan dikatakan, saya berdoa supaya engkau dipenuhi. Penuh itu apa? Melimpah. Katakan tadi ya, supaya kamu, ayat yang aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kerinduan Rasul Paulus, dan ini juga menjadi kerinduan Bapak Gembala, sehingga dia menitip pesan ini tolong disampaikan kepada jemaat supaya kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Untuk apa? Untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi diri sendiri. Kita penuh dengan kelimpahan. Misalnya contoh seperti tadi, menghadapi banjir, menghadapi masalah. Saudara tahu, saya pernah mengalami itu, masuk di dalam rumah saya sampai di sebatas ini waktu tahun berapa. Capek luar biasa, saudara. Biar itu banjir ya, sedikit dia keluar, tapi yang mau bersihkan itu susah sekali. Kita mungkin sempat menyelamatkan barang-barang, tapi kita membersihkan itu luar biasa. Tetapi setelah bersih, saudara, taruh saja itu bantal sini, langsung tak tidur, langsung enak. Susah luar biasa. Tetapi apakah kita memahami kasih Kristus? Kalau kita tahu Allah mengasihi kita, oh ini masalah ini, Allah tetap ada bersama dengan kita. Itu maksudnya Rasul Paulus, supaya kamu mengerti, memahami betapa dalam, betapa lebar kasih Tuhan. Besar kasih Allah itu kepada kita. Jadi masalah persoalan dalam hidup kita hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Dikatakan supaya hatimu kuat. Dikatakan tadi ya, supaya batinmu kuat. Bahkan dikatakan supaya engkau penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kealahan. Saudara yang kekasih. Nah, dikatakan di ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Nah, berarti segala sesuatu ini dari pikiran. Betul? Orang mengatakan medan peperangan yang sesungguhnya bukan di sekitar, tapi dalam pikiran. Saat pikiran kita menang, kita pasti akan menang. Kita akan membentuk konsep kemenangan di dalam pikiran kita. Dari pikiran kemudian itu akan menjadi nyata di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan apa yang engkau katakan dan engkau pikirkan, semuanya tercatat di surga. Jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Nah, sekarang apa yang kita pikirkan? Apa yang kita doakan? Tuhan, saya mau rencana seperti ini. Saya mau berdoa supaya anak saya seperti ini. Pada saat saudara berdoa, dikatakan itu tercatat di surga.
dan akan direalisasikan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Berapa banyak yang percaya? Iya, itu iman. Iman yang bekerja sejauh, sedalam, dan setinggi pemahaman kita tentang Allah. Kalau kita tahu panjang dan lebar kasih Allah dalam hidup kita, betapa Allah luar biasa, ajaib, maka sejauh iman kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita percaya Allah mampu melakukan yang luar biasa, maka sejauh apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, Tuhan kadang-kadang hanya memberikan ide, hanya seperti visi ya dalam pikiran kita. Pada saat Dia memberikan visi dan kita tangkap itu, kita doakan kepada Tuhan, maka Allah akan menjawabnya sejauh apa yang kita pikirkan, bahkan melebihi. Memang pertama kali kita hanya memikirkan dengan iman kita. Keadaan itu terjadi seperti orang yang sedang hamil ya. Dia belum melihat anak, tapi dokter bilang kamu hamil sekarang. Itu baru ide. Kamu hamil anak. Dia menunggu 9 bulan baru dia bisa melihat anak. Dia hanya mendengar denyut jantung, hanya melihat di televisi, oh anakmu laki-laki, seperti itu. Tapi apakah sudah melihat secara kenyataan? Tidak. Itu iman. Iman seperti itu. Jadi kita hanya menghamili apa yang menjadi permintaan kita. Kita bawa terus kepada Tuhan, maka kita akan menerima satu kenyataan yang luar biasa. Tuhan akan menjawab doa kita. Itu sebabnya mengapa visi itu atau mimpi itu berkuasa. Nah saudara, mengapa dikatakan pertempuran yang terbesar bukan terjadi pada seseorang atau pada suatu keadaan, tetapi pertempuran ada dalam pikiran. Kenapa? Karena iblis tahu, ia dapat membuat kita tetap berpikir bahwa kita ini lemah. Kita tidak mampu, kita tidak akan berhasil ini. Iblis tahu, dan itu yang selalu dia taruh dalam pikiran kita. Dia benih ini yang dia tabur, negatif. Oh, penyakit ini tidak akan berhasil, dan itu adalah taburan dari iblis. Tetapi kalau kita tahu betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Allah kepada kita, maka kita berjalan sesuai itu, maka saudara akan tabur yang positif. Allah kita sanggup, Allah kita mampu, Allah kita dapat melakukan perkara. Hal ajaib akan terjadi, maka hal positif akan terjadi bagi saudara, dan saudara akan disebut orang yang berhasil, dapat menaklukkan pikiran negatif di dalam pikiran saudara. Ini yang dimaksud dengan firman Tuhan pada hari ini yang akan kita share bersama. Nah saudara, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Senggol kiri kanan saudara, katakan engkau luar biasa. Katakan kiri kanan saudara, engkau luar biasa. Saudara, kalau saudara mau anak saudara luar biasa, anak saudara berhasil, selalu katakan engkau anak yang berhasil, engkau anak yang pintar, engkau luar biasa. Anak saudara pasti akan jadi luar biasa. Amin. Engkau tabur terus positif, karena itulah firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah saudara, untuk menjadi orang-orang hebat, pertama-tama itu harus dari diri kita. Pikiran kita ini yang harus dikontrol sesuai dengan firman Tuhan. Ada ayat mengatakan, hendaklah engkau berubah sesuai dengan pembaharuan budimu dalam pikiran. Pertama ini pikiran. Orang menghadapi masalah ya, karena tadi banjir, jadi saya ulang-ulang ya, maaf ya Bu Indra ya. Jadi padahal orang yang menghadapi masalah, misalnya banjir, kalau dia udah tabur negatif, oh memang ini soek, apa di kampung tendanya ada tantu cihet, so tak ada kaki ini dia ini, sampai itu air lari di limbah. Enggak saudara, pikirannya selalu positif. Oh enggak apa-apa, anak-anak mandi di banjir, mandi jol, habis itu baspul, betul, nikmati aja. Maka kita akan menjadi orang-orang yang positif. Kalau saya bilang, jangan batul. Tadi saudara itu yang jalan, itu yang jadi host, itu kakinya kan putih sekali, masuk di becek, bayangkan saja. Tapi dia bilang, oh melayani Tuhan, biar masuk di banjir, enggak apa-apa, amin. Dia tetap melayani Tuhan. Semua dihadapi dengan sukacita, dengan gembira. Jadi dimulai dari mana? Dari pikiran. Diri kita sendirilah yang harus merubah seluruh keadaan kita.
Semuanya dimulai dari diri sendiri. Ya, jadi kalau kita menginginkan neraka atau menginginkan surga, maka kita lakukan pada diri kita sendiri dalam dunia ini. Bagaimana kita terbiasa mendandani karakter kita. Kalau kita terbiasa melakukan yang jahat, pasti kita akan merasakan neraka. Tapi kalau kita terbiasa mendandani karakter kita yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, pasti surga bagian kita. Amin. Ini yang dimaksud dengan mari dimulai dari diri sendiri. Jadi pemenang, orang-orang yang hebat adalah kita yang merasa aman dan nyaman dengan diri sendiri. Bagaimana orang bisa jadi pemenang sedangkan dia diri sendirinya aman? Artinya apa? Dalam pikiran dia merasa kalah. Iya kan? Bagaimana dia merasa sehat kalau dia sendiri coba pergi, kita sakit. Pergi ke dokter kita ini sakit. Dokter periksa semua, kok beres-beres, semua beres. Tapi dia tetap merasa sakit. Berarti dia tidak nyaman kepada diri sendiri. Jadi orang yang menang menurut saya adalah orang yang aman dan nyaman dengan dirinya sendiri. Betul? Kalau kita sudah aman dengan diri kita sendiri dan nyaman dengan diri sendiri, maka kita pasti menjadi orang yang menang. Bagaimana menjadi aman dengan diri sendiri? Percaya Allah ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Dia juru selamat saya. Amin. Jadi, bagaimana menjadi orang yang menang, menjadi orang yang hebat adalah orang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, saudara, ada 10 karakter. Jadi setidak-tidaknya kita sudah punya, oh begini ya orang-orang yang hebat. Ciri-cirinya. Jadi yang pertama adalah itu murah hati. Karakter pertama dari orang yang hebat adalah murah hati. Kita baca di Yesaya 32 ayat yang ke-8. Kitab Nabi Yesaya 32 ayat 8. Murah hati. Sudah? Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur dan ia selalu bertindak demikian. Kalau di terjemahan lama, orang yang berbudi luhur itu dikatakan orang-orang yang dermawan. Kalau kita tahu, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang berbudi luhur, itu adalah orang-orang yang selalu memberikan apa saja yang ada dalam hidupnya. Waktu, kepandaian, keuangan, apa yang ada dalam hidup, kepintaran, pendapat, ide. Itu orang yang murah hati. Mau memberikan segala sesuatu dari hidupnya kepada orang lain. Saudara, di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian ya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Berapa banyak yang percaya? Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan Yesus bilang berbahagia, ini khotbah. Khotbah Tuhan Yesus waktu di atas bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, ada 2 karakteristik orang yang murah hati. Yang pertama, orang yang murah hati itu mentalnya kelimpahan. Saya melihat banyak orang-orang yang kelihatannya tidak ada apa-apanya. Dia tidak ada keuangan, tetapi hatinya sangat murah. Artinya dia mau melayani orang. Bukan soal uang ya. Dia mau melayani orang, membagi senyumnya, sangat murah hati dengan orang. Saudara, orang yang ayat tadi mengatakan orang yang murah hati itu akan memikirkan kemurahan. Orang yang murah hati berpikir bahwa dia akan memberi dengan mental kelimpahan. Saudara, mental kelimpahan itu bagaimana? Yaitu berpikir bahwa terdapat banyak persediaan kepadanya. Seperti misalnya kalau ada satu kue ya, kue banyak di sini. Orang yang murah hati, kalau ada orang minta ya silakan. Sebab dia pikir, oh nanti kita bikin lagi. Ini orang yang murah, karakternya. Kalau ada kue banyak, ada yang minta ya silakan ambil. Mentalnya bilang saya akan dapat lagi.
Tapi kalau orang yang mentalnya miskin, ada kue banyak, sambunyi, dan dia semua makan, sambunyi. Karena dia pikir habis. Mentalnya miskin. Orang yang murah hati, dia tahu, dia ada talenta. Saya akan ajar talenta ini. Dia tahu, saya tahu. Itu orang yang murah hati. Orang yang murah hati, dia akan terus memberi apa yang ada dalam dirinya. Sebab, ini poinnya. Kalau saudara memberi dengan mental kelimpahan, kelimpahan di sekitar saudara akan datang kepada saudara. Segala sesuatu dalam dunia yang limpah akan kembali kepada saudara. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kelimpahan. Saya ketemu dengan beberapa orang. Mereka memberi, kok nggak pernah habis. Ada orang yang sekarang program dari Bapak BUMN itu ya, Pak Dahlan Ihsan bilang, semua dirut harus memberi pelajaran kepada sekolah asalnya dari SMA. Itu apa? Memberi dengan kemurahan, beri dengan kemurahan ilmunya. Maksudnya ilmunya diberikan, jangan ditahan. Dan itu apa? Warisan. Saudara, kita sampai berapa lama hidup? Paling lama ya 80-90 tahun. Apa yang ingin kita wariskan kepada orang lain? Keuangan mungkin ya itu sesuatu yang nyata. Tapi kemurahan hati, dia itu pemberi sekali, pambae. Itu hari kita nyak baku kenal dengan itu pejabat ini, lantaran kita pingin satu proyek, dia murah hati. Mari kita kenalkan ngana dengan ini, bapak ini. Tapi kalau orang yang tidak murah hati, jangan kasih kenal pada dia, jangan dia sudah dapat proyek banyak. Betul? Kadang-kadang orang dunia seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang menang. Amin. Berapa banyak yang percaya. Kita harus menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan kita. Murah hati. Ada kadang-kadang orang, enteru bagi senyum saja, enggak. Kita so senyum pada dia brot terus. Saudara, mari. Dengan senyum saja kita sudah murah hati kepada orang. Kita membuat dia nyaman dengan dirinya. Kita memberikan senyum itu adalah membuat orang lain itu nyaman, itu ya. Jadi kalau kita enggak senyum sama dia, dia terus bersaik ya, apa dia marah pada kita ya? Kenapa dia muka berot pada kita ya? Itu akan memberi dampak negatif. Tapi pada saat kita sangat terbuka dengan orang, maka kemurahan itu akan memberikan segala sesuatu kelimpahan dalam hidup kita. Nah, saya berikan poin yang kedua. Yang kedua, bagaimana itu orang yang hebat, yang dikatakan orang yang menang. Ciri yang kedua selain murah hati, menerima perbedaan orang lain. Yang kedua adalah orang yang bisa menerima perbedaan orang lain. Nah, ini yang menjadi poin yang paling susah di negara kita ya. Beda pendapat, paling susah diatasi. Tapi orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang bisa menerima perbedaan orang lain. Apa dia hitam wong kita putih. Iya kan, kadang-kadang sudah jangan gabung dengan orang-orang hitam. Mesti kita orang putih-putih semua. Hati orang hitam. Iya kan? Yang kedua poinnya, menerima perbedaan orang lain. Kita baca Roma 14 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 14 ayat 1 sampai kedua demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Rasul Paulus katakan ini pada waktu ada orang yang makan persembahan berhala. Dan murid-muridnya bilang, itu ada murid-murid kamu yang makan persembahan berhala. Rasul Paulus bilang itu imannya masih lemah. Di dalam gereja ada orang imannya kuat, ada orang imannya lemah. So itu ngana tidak berdoa. Kenapa ngana tidak berdoa? Kasihan ada orang yang mungkin lemah iman, gak bisa berdoa. Kita sebagai orang-orang yang hebat, mari kita rangkul mereka yang lemah imannya dan jangan mempercakapkannya. Seperti orang yang beda pendapat dengan kita soal keimanan. Iya. Bagaimana kita menghadapi mereka? Pertama, kita terima mereka, pendapat mereka. Jangan membedakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan
Mari kita bicarakan. Komunikasi. Sehingga tahu apa sebabnya dia bisa lemah imannya. Apa sebab? Dengan komunikasi. Saudara tahu itu komunikasi itu asal katanya komunis. Komunis itu kata artinya bersama. Jadi komunikasi itu artinya kita ngomong bersama dari hati ke hati. Sehingga tahu, oh ya begitu maksudnya. Pada waktu kita orang mulai pakai jeans di atas ini ya. Mungkin saudara-saudara yang jemaat lama tahu, oh ada sedikit perbedaan pendapat. Loh kenapa naik di atas mimbar pakai jeans? Tetapi pada waktu kita komunikasi, oh maksudnya begini. Maka yang berbeda itu, orang yang tidak sependapat akan menerima. Betul enggak? Kita akan menerima, oh iya maksudnya begini. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus bilang, orang yang berhati besar. Dikatakan tadi kan yang ayat pertama kita baca, supaya memenuhi hatimu, artinya supaya hati kita ini besar, bisa menerima perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Berapa banyak yang mau? Ya, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, contoh dari dua, kemurahan hati dan bisa menerima pendapat orang lain itu tidak jauh-jauh. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang yang murah hatinya. Dia adalah Allah Bapa, tetapi oleh karena kemurahan hatinya, dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita, makanya dia menjadi Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus dapat menerima perbedaan. Ada orang pemungut cukai, ada ahli Taurat, dua orang yang berbeda. Dia bisa terima perbedaannya, dia bisa terima. Oh iya, ini dari Farisi, ini pemungut cukai. Tuhan bisa terima. Contoh, guru, teladan kita adalah Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Baik saudara, masih ada berapa poin lagi. Bagaimana kita menjadi orang yang menang sehingga kita dikatakan orang yang hebat. Saya undang Bapak Pendeta Muda Johnny Hongo untuk melanjutkannya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya lanjut, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, saya ulangi sedikit tentang apa yang dimaksud dengan orang yang hebat. Dikatakan tadi oleh Ibu Pendeta Muda Adelaide, bahwa jika kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, maka menjadi orang yang hebat bukan hal yang mustahil. Amin. Haleluya. Apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, ketika kita mau membaharui pikiran, sikap kita sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan sanggup untuk memampukan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Coba dilihat di Roma 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Daud adalah seorang yang awalnya hanya orang biasa-biasa. Dia hanya seorang yang menggembalakan beberapa domba. Tetapi ketika dia tahu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna untuk Allah, maka Tuhan angkat dia menjadi seorang raja yang luar biasa, menjadi seorang raja yang hebat. Apa bedanya dengan kita? Saudara harus berpikir besar, harus mempunyai mimpi yang besar. Jangan selalu berkata, saya orang yang lemah, saya orang yang tidak sanggup, tidak mampu, saya orang yang terbelakang, terbatas. Tetapi ketika kita membaharui pikiran kita, maka kita akan dapat masuk lebih dalam
untuk menikmati berkat-berkat, kelimpahan-kelimpahan yang Allah telah sediakan bagi kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya beberapa hari yang lalu, saya melihat atau menonton televisi, di mana ada seorang ibu yang sedang diwawancarai. Dia seorang ibu yang punya tekad dan keinginan yang kuat. Dia hanya seorang penjual gorengan. Dia menjual pisang goreng, tahu goreng di gedung-gedung yang dia datangi untuk supaya apa yang dilakukan itu bisa mendapatkan hasil. Apa yang dilakukan mungkin sebagian orang beranggapan bahwa ya itu hanya sekedar untuk memenuhi isi perutnya. Itu tidak memberikan manfaat yang lebih banyak. Tetapi dengan tekad dan keinginan yang kuat, ternyata apa yang dikatakan oleh ibu ini, bahwa saya ingin anak-anak saya itu lebih berhasil daripada saya. Dan dia mampu menyekolahkan 5 anaknya. Bahkan salah satu anaknya itu sampai mendapatkan beasiswa dan saat ini berada di Jerman. Luar biasa. Dia bukan orang yang percaya. Tetapi ketika kita mempunyai keinginan yang kuat dan tekad, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, perhatikan bahwa sesungguhnya pikiran itu akan menjelma menjadi sesuatu yang dahsyat ketika kita ditunjang oleh tujuan yang jelas dan iman yang kuat. Seorang akan sukses kalau dia selalu memikirkan kesuksesan dibarengi dengan langkah-langkah iman yang dia lakukan. Tanpa itu, jangan berharap. Sebab sesungguhnya kita orang-orang percaya, Tuhan sudah menyediakan takdir untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kapasitas yang luar biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa dan hebat. Cuma persoalannya, apakah kita mau untuk masuk di dalam rencana dan kehendak Allah? Itu aja. Berapa banyak yang ingin menjadi orang hebat? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adel, ada 10 karakter orang hebat. Yang tadi sudah disampaikan, pertama adalah murah hati, dan yang kedua adalah menerima perbedaan orang lain. Ketiga, karakter orang hebat adalah mudah mengampuni dan mudah melupakan. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa demikian setiap harinya. Bapa, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan bahwa pengampunan itu berlaku setiap hari. Ampuni, ampuni, dan ampuni. Saya pernah melayani seorang ibu yang mempunyai kepahitan terhadap suaminya, terhadap keluarga suaminya. Saya sampaikan, ampuni, ampuni. Hanya dengan demikian engkau akan diampuni. Tetapi apa yang dia katakan, enak saja. Kita tidak mau mengampuni. Sanang jodorang. Akibatnya, kepahitan yang tertanam di dalam dia, itu membuat rumah tangganya sampai saat ini tidak pernah harmonis. Perhatikan ini. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jika kita mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita akan mengampuni kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka jangan harap kita akan diampuni oleh Bapa di surga. Perhatikan ini. Jadi pengampunan ini bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi pengampunan itu harus berlangsung setiap hari. Ini yang harus kita lakukan. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa kali saya harus mengampuni orang yang berdosa kepada saya, orang yang bersalah kepada saya? Apakah cukup dengan 7 kali? Yesus berkata, tidak cukup.
pengampunan harus 70 kali 7 kali. Bayangkan, berarti pengampunan itu tidak ada batasnya. Ketika kita mau mengampuni, kita harus benar-benar mengampuni dan melupakan apa yang orang lakukan, meskipun itu sakit buat kita. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Dia mengampuni dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Amin. Demikian Tuhan menginginkan kita untuk mengampuni dengan tidak mengingat kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Inilah ciri orang-orang yang hebat. Berapa banyak yang masih menyimpan kepahitan? Apakah kepada suaminya? Apakah kepada pacarnya? Apakah kepada temannya? Mari ampuni. Ampuni. Dengan mengampuni, engkau akan merasakan damai sejahtera. Engkau akan tahu bahwa tidak semua orang itu sempurna. Setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Ketika kita mau mengampuni, kita jauh dari permusuhan. Hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan pasti Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu di dalam seluruh kepenuhan Allah buat kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yang berikut, yang keempat. Karakter orang hebat adalah mendorong orang lain agar sukses. Mendorong orang lain agar sukses. Pada zamannya, Yesus itu adalah seorang yang terkenal, seorang selebriti. Kemanapun dia pergi, dia akan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Perhatikan, semua orang di Yerusalem akan menyerukan, Hosana, Hosana. Diberkati engkau di tempat yang maha tinggi. Diberkati dia yang datang di dalam nama Tuhan. Apakah itu membuat Yesus bangga? Dan berkata, wah terima kasih, sungguh luar biasa. Engkau telah menyembah saya, sungguh manis. Terima kasih dengan bangganya. Apakah itu yang Tuhan lakukan? Tidak. Justru dengan kemampuan, kuasa yang dia punyai, dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan perkara-perkara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan, bahkan dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan dikatakan, mereka akan dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Artinya, bahwa Tuhan menginginkan apapun talenta yang kita miliki, apapun kemampuan, keahlian, apa saja yang kita dapatkan, itu harus kita tanamkan, kita taburkan kepada orang lain. Bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kebanggaan diri kita sendiri, tetapi kita bagikan kepada mereka, supaya mereka pun bisa menikmati keberhasilan, kesuksesan, keselamatan, sehingga dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ini tujuan daripada Kristus, supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, mempunyai karakter-karakter yang hebat. Tuhan mau kita berubah pikiran kita, berubah bahwa kita bukan orang yang kecil, kita adalah orang-orang yang hebat. Takdir kita adalah orang-orang yang hebat, yang mampu melakukan segala perkara. Jangan pernah kecil hati bahwa kita nggak mampu. Kita punya Allah yang berkuasa. Orang di luar sana saja bisa melakukan perkara yang besar, apalagi kita yang ada dalam Tuhan. Cuma terkadang kita ini lemah, seolah-olah kita tidak mampu untuk bersaing dengan mereka, melakukan yang terbaik. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa. Ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Amin. Haleluya.
Yang berikut. Karakter orang hebat adalah tidak berusaha mencari sanjungan. Orang hebat tidak akan berusaha untuk mendapatkan pujian bagi dirinya. Dia tidak perlu orang lain untuk membuktikan siapa dirinya. Haleluya. Ya, dia tidak perlu takut untuk kehilangan muka. Ini Yesus mengajarkan bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya. Jadi kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mencipta, tetapi Dia mau turun ke dunia untuk menjadi pelayan rendahan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dia tidak datang dengan maksud supaya orang menyanjung Dia. Dia tidak datang untuk supaya orang tahu bahwa Dia ini Allah. Tetapi Dia ingin supaya kita tahu bahwa di dalam segala hal berikan pelayanan yang terbaik dan rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan merendahkan hati kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Kadang-kadang kita baru punya kedudukan, baru punya kekayaan sedikit, tetapi sombongnya minta ampun. Seolah-olah dunia ini milik kita. Orang lain mah kontrak. Padahal Allah sendiri, Dia Allah, mau memberikan kehidupannya untuk melayani kita, orang-orang yang berdosa, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dia telah memberikan teladan, dan kita harus belajar untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus menjadi terang, harus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan mencari sanjungan. Tidak berusaha mencari sanjungan. Tetapi lakukan dengan ketulusan hati kita untuk melayani. Apapun keadaan kita. Meskipun kita udah diberkati dengan luar biasa, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Saya teringat, terkadang ketika saya makan, di hadapan saya hanya nasi dan ikan goreng dan dabu-dabu. Saya bisa menikmati itu luar biasa. Saya berpikir, Tuhan, saya bekerja, berusaha untuk mendapatkan hasil yang besar, yang banyak. Tetapi ketika saya makan, cukup dengan nasi dan ikan goreng. Apa yang bisa kita banggakan? Kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Tidak ada yang kita bisa banggakan selain kita harus menjadi orang-orang yang hebat dan mempunyai karakter-karakter orang hebat, sebagaimana yang sudah dijelaskan beberapa poin tadi. Itulah, jangan sombong, jangan mencari sanjungan seolah-olah kita ini paling kaya di sini. Kita melihat, kita merasa kita kaya di sini, tapi begitu kita ada tempat keluar kota, kita nggak ada apa-apanya, kecil. Kita bicara 1-2 miliar, orang di sana udah bicara triliunan. Apa artinya kita? Nggak ada artinya apa-apa. Jadi jangan sombong. Itu yang saya dapatkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit. Nah ini kita harus rendah hati. Kita harus mengerti. Supaya kita jangan terlena dengan sanjungan, kita mencari sanjungan, tetapi kenyataannya di surga tidak melihat itu. Di surga itu melihat hati. Amin. Haleluya. Dan yang berikut adalah karakter
Yang keenam adalah memperlakukan orang kecil dengan baik. Ini berhubungan dengan tadi saya katakan kesombongan. Kadang-kadang kita baru mendapatkan satu jabatan tertentu, ya, baru memiliki kekayaan tertentu, tetapi kita tidak menganggap orang-orang di sekitar kita. Kita anggap itu orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berarti, orang yang tidak selevel dengan kita, tidak perlu kita layani. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia mencari dan menerima orang-orang seperti itu. Bahkan orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, dia mau menerima. Dengan maksud apa? Supaya mereka sadar bahwa kasih Allah itu untuk semua orang. Kasih Allah itu untuk mengubahkan mereka supaya menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang dapat diandalkan. Perhatikan bagaimana seorang pemungut cukai, Sakeus. Orang mencibir dia. Dia seorang pemungut cukai yang suka membuat kesulitan bagi orang lain. Tetapi ketika Yesus mau bertemu dengan mereka, dengan Sakeus, dan banyak orang mencibir, ngapain Allah mau bertemu dengan orang seperti itu? Mereka tidak tahu maksud Tuhan. Ternyata ketika bertemu, Sakeus berkata, Tuhan, separuh dari milik saya itu akan saya sumbangkan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya buat mengalami kesulitan, itu saya akan gantikan 4 kali lipat. Bayangkan. Coba kalau kita biarkan, dia akan semena-mena untuk melakukan penindasan kepada setiap orang. Tetapi ketika Tuhan datang dengan kemurahan, dengan karakter orang yang hebat, yang Tuhan ajarkan kepada setiap orang yang percaya, berubah. Begitu pula ketika Tuhan bertemu dengan seorang wanita berzina. Itu orang-orang Farisi mau membunuh dengan melemparkan batu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Siapa yang merasa tidak berdosa, dia yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani untuk melempar batu. Dan ketika semua orang pergi, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak memarahi dia. Tuhan tidak bentak dia. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengampuni dia. Tuhan menyadarkan dia. Sehingga dia boleh kembali menjadi orang yang berguna di masyarakat. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Makanya mari kita berlakukan sesuatu yang terbaik. Berikan apa yang ada dalam hidup kita untuk membagi dengan orang lain. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan mendapat upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Saya persilakan. Tuhan, masih semangat. Amin. Masih 4 poin. Masih semangat. Tetap antusias. Amin. Kita tetap antusias. Kita selalu ingin lebih lagi dari Tuhan. Dan kita pasti semua akan dipuaskan, dikenyangkan. Kalau sekarang masih kenyang sampai sini, mari kita sampai kenyang, sampai puas oleh makanan firman Tuhan. Kita lanjut langsung, ya. Bagian yang ke-7, untuk jadi orang hebat. Kita mau supaya batin kita itu dipenuhi lebih lagi oleh Tuhan. Kita harus mendengar. Mau mendengar. Mendengar berarti dengan telinga. Mau mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Wahyu untuk semua sidang yang ada di Efesus, di Smyrna, Laodikia, apalagi itu Philadelphia, ada 7 jemaat yang ada. Ada satu teguran yang sama. Siapa yang bertelinga, biar dia mau mendengar. Ya, mendengar. Kita baca di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-5.
Amsal yang pertama, ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. Yang masih antusias, lebih keras lagi suaranya. 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Puji Tuhan. Mendengar yang bagaimana? Dalam satu perumpamaan, dalam Matius pasal yang ke-7 dan seterusnya, ya, ayat 24 dan seterusnya, Tuhan memberi perumpamaan bagaimana orang yang mendengar dan dia dikatakan bijak, yaitu waktu dia mau mendengar dan dia mau melakukan. Tetapi orang yang dikatakan bodoh, dia cuma dengar, tetapi dia tidak mau melakukan. Kita mau menjadi orang yang mendengar dan orang yang mau melakukan. Sikap orang yang luar biasa adalah mereka yang berkata, bisa engkau mengajari aku? Bisa engkau membantu saya untuk memahami apa yang harus saya lakukan? Walaupun itu, ya, dari orang yang mungkin lebih muda dari kita, walaupun mungkin itu orang yang lebih rendah, ya, dalam tanda kutip dari kita, tetapi waktu kita mau mendengar arahannya, waktu kita mau mendengar apa pendapatnya, mau menerima pendapatnya, maka kita itu dikatakan orang yang hebat, orang yang bijak, orang yang mau mendengar, menerima masukan, dan mau melakukannya. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan juga menaruh kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini, untuk kita bisa mau menjadi orang yang mendengar dan yang mau melakukan firman Tuhan. Itu bagian yang ke-7, ya, mendengar dan mau melakukan. Poin yang berikutnya saya langsung saja, yaitu pada poin yang ke-8. Poin yang ke-8 adalah menghargai kepemimpinan dan mau menerima arahan. Ini tidak lagi menghargai pemimpin, ini agaknya itu sudah menjadi apa ya? Menjadi satu wabah di Indonesia. Mulai dia mencela pemimpinnya, mulai dia tidak menghargai sekalipun dia sebagai pemimpin nomor 1 di negara ini. Ada begitu banyak orang mulai mencela, memberikan ya kata-kata celaan kepada pemimpin. Tetapi orang yang hebat, orang yang luar biasa adalah orang yang mau menghargai pemimpinnya. Siapapun pemimpin, di sekuler, pemimpin rohanimu, ya, pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita akan menghargai kepemimpinan dan mau menerima arahan. Contoh yang luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ini sangat penting. Karena ada begitu banyak orang, ya, yang mulai mencela pemimpinnya dan mulai berkata bahwa saya mendengar suara Tuhan, dan mulai berkata-kata yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita katakan kepada pemimpin yang tidak baik, itu bukan dari Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Kita baca firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan keras. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah
pemimpin-pemimpinmu, siapapun itu. Obey your spiritual leaders. Taati pemimpin-pemimpinmu and do what they say. Lakukan apa yang mereka katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan satu perumpamaan juga di dalam Matius pasal 21 ayat 28 dan seterusnya itu. Ada seorang bapak yang memberi perintah kepada dua anaknya. Kepada anak yang sulung, dia katakan, kerjakan ini. Ya, dia katakan, kerjakan ini. Tetapi dia bilang, oke, siap papi. Tetapi dia tidak melakukan. Tetapi kepada anak yang kedua, yang bungsu, kerjakan ini. Dia mengombal, tidak mau. Tetapi pada akhirnya dia lakukan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau untuk supaya kita bisa menjadi orang yang menghargai pemimpin kita, adalah kita harus menjadi orang yang taat. Mentaati pemimpin-pemimpin kita, apapun itu perintahnya. Apapun itu perintahnya. Kita mulai dari keluarga kita. Keluarga kita. Ya. Pemimpin di dalam rumah tangga. Suami. Sebagai istri. Apakah kita juga mau taat sebagai istri? Halo istri-istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya waktu tanggal 9 Mei itu, saya datang ke Gorontalo karena reuni. Lagi musim reuni sekarang, ya, biar oma-oma mau reuni. Reuni angkatan 75 SMA 1. Jauh-jauh hari saya sudah membicarakan dengan anak-anak. Mami mau suka ke Gorontalo. Waktu itu bisa bilang perkiraannya dia mau 2 minggu, ya, lebih cepat untuk bisa melahirkan. Pas itu berarti Mamsu boleh datang untuk sekalian mau reuni. Tetapi ternyata tidak. Mau datang, ingin sekali, tapi waktu pamit sama suami tidak dikasih. Kalau kau suka pergi, tapi saya tidak kasih izin. Ini yang berat. Ya. Pergi, tapi saya tidak kasih izin. Dengan berbagai jurus saya mulai bujuk dia. Sampai pada hari itu, waktu saya mau berangkat, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau taat gitu. Mau taat kepada pemimpin mungkin, ya, pemimpin kita. Kadang-kadang kita bilang masih ngomel, tapi tetap kita mau lakukan. Tetapi kalau kepada suami, aduh, papi ini tahu sekali ngomel juga, ya. Disuruh pergi tapi tidak dikasih izin. Berarti kalau saya pergi, saya tidak taat itu. Sampai saya bilang, Tuhan, saya mau taat. Hibur-hibur diri. Toh nanti akan ada reuni akbar. Yang itu saja yang saya ikut. Saya mau taat. Tetapi waktu saya, ya, saudara, kemudian bujuk lagi. Dan dengan senang hati dia bisa mengizinkan. Akhirnya saya bisa datang ke Gorontalo untuk ikut reuni itu. Kadang untuk menjadi taat itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kami pun yang mungkin di mimbar sini masih terus belajar untuk taat. T-A-A-T. Saudara mau baca dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, tetap dia taat. Taat. Contoh yang luar biasa adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan bahwa aku mau melakukan semuanya atas perintah Bapakku. Aku mau melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ketaatan itu penting buat kita. Taat kepada otoritas kita.
siapapun, mungkin dia masih lebih muda dari kita, ya. Tetapi kita mau taat karena dia otoritas kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang Tuhan berikan teladan buat kita, apapun itu sakit mungkin, tetapi kalau kita melakukannya, kita akan melihat bahwa hidup kita akan diangkat Tuhan, hidup kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, kita mulai dari sekitar kita, di mana kita ditempatkan. Waktu kita ada di dalam jemaat Tuhan, kita pun akan menjadi orang yang taat kepada pemimpin, kepada gembala. Amin, jemaat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Poin yang ke-9 adalah menghargai tata krama dan tahu menempatkan diri. Tahu tata krama, tahu aturan. Ya. Mereka yang tahu beretika dengan baik dapat mengira-ngira sedekat apa mereka harus merealisasi dengan orang lain. Mereka tahu menempatkan diri dengan orang lain. Ada contoh di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Lukas pasal 7 ayat 44 sampai ayat 46. Saya baca dengan cepat buat saudara. Demikian firman Tuhan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perempuan ini? Satu waktu Tuhan datang makan ke seorang Farisi yang namanya Simon, dan di sana ada wanita yang terkenal, ya, yang terkenal hebat itu ya, yang orang hebat itu yang bagaimana? Ya yang terkenal, tetapi dia terkenal karena dosanya, terkenal karena negatifnya. Tetapi waktu dia datang ke situ, Tuhan maksudnya memberikan satu perbandingan bagaimana orang yang tahu tata krama dan tahu menempatkan diri. Tuhan katakan, saya dari tadi di sini, kamu tidak mengambil air untuk membasuh kaki, tetapi perempuan ini dia membasahi kakiku dengan air matanya. Engkau tidak mengambil minyak dan mengurapi aku, tetapi wanita ini dia mengambil minyak dan mengurapi aku. Saudara, orang yang tahu menempatkan dirinya. Pada bagian lain dari firman Tuhan juga, Tuhan memberikan satu perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Waktu dia datang melihat di satu undangan, ada orang-orang yang kemudian datang dan langsung duduk di depan. Dan Tuhan katakan, alangkah baiknya kalau kita tahu menempatkan diri, kita duduk dulu di belakang, dan nanti si tuan rumah yang mempersilahkan kita untuk maju ke depan. Saudara, untuk tahu tata krama ini, tidak usah jauh-jauh, ya, tidak usah jauh-jauh. Waktu kita lagi antrian, ya, waktu kita antrian, ada orang dengan berpakaian dinas atau mungkin dengan ada pangkatnya, kemudian selonong masuk ke depan, jengkel tidak, saudara? Jengkel, ya, tahu aturan, ya, tahu tata krama. Tetapi Yesus mengajar bagi kita untuk menjadi orang yang hebat, kita akan tahu tata krama, tahu menempatkan diri. Katakan amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita, jemaat yang ada di sini, kita akan menjadi orang-orang yang hebat karena kita tahu menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Kita tidak seperti tadi dalam poin keberapa mencari sanjungan, tetapi kita tahu menempatkan diri kita. Puji Tuhan, saudara, menghargai, memberi penghormatan kepada yang layak untuk mendapatkannya, itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Itu adalah bagian dari menjadi orang Kristen. Menghargai, memberi penghormatan kepada orang lain. Saudara, biar kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita saling memberi hormat satu dengan yang lain, dengan tidak memandang status dan derajat kita. Puji Tuhan, usahakanlah untuk tahu bisa menempatkan diri. Poin yang terakhir. Yang terakhir. Wah, saya bilang yang terakhir. Semua rupa tak angkat kepala. Puji Tuhan, ya, memiliki kapasitas yang besar. Saudara boleh membaca satu pasal dari 1 Tawarikh pasal 26, bagaimana di sana ditulis orang-orang yang melayani Tuhan, ya. Mereka adalah bukan orang-orang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, tetapi mereka memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Saya percaya di tempat ini juga bagaimana ada orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan kapasitas, dengan kemampuan yang ada pada mereka. Seorang teman pernah saksikan bagaimana waktu dia melayani di Surabaya, dia melihat, ya, ada yang membawa dia untuk dalam pelayanan penjara. Awalnya dia tidak tahu betul siapa bapak yang membawa dia, menemani dia dalam pelayanan penjara itu. Tetapi setelah waktu pulang dan cerita-cerita, ternyata bapak ini adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil di Surabaya. Tetapi waktu dia melakukan pelayanan itu, ya, dia angkat kabel, ya, dia angkat soundnya, itu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua akan mengembangkan, akan memiliki kapasitas yang besar untuk kita tingkatkan lebih lagi dalam kita melayani Tuhan. Kebangunan rohani, pelayanan misi, mengembangkan kerajaan Allah adalah pekerjaan yang tidak mudah, ya. Adalah pekerjaan yang cukup berat bagi kita. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang hebat, yang memiliki kapasitas yang luar biasa, ada satu kerinduan untuk melayani Tuhan, saya percaya tidak ada kursi yang kosong di sini. Amin. Tidak ada kursi yang kosong di sini. Akan ada kebangunan rohani yang luar biasa. Kenapa? Waktu kita ada di luar sana, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Waktu mereka melihat kita, firman Tuhan katakan, mereka akan memuliakan Allah kita. Kenapa? Waktu mereka melihat dalam hidup kita ada poin-poin, ada ciri-ciri orang yang luar biasa. Dia murah hati, ya. Dia apalagi itu. Oh, saudara lupa ya? Saya ulangi. Dia murah hati, dia bisa menerima perbedaan, dia mengampuni dan mau melupakan, dia mendorong orang lain untuk menjadi sukses, dia mau melayani sesama dengan tidak mencari sanjungan maksudnya. Dia mau melayani sesama, dia mau memperlakukan orang-orang kecil dengan baik, dia mau mendengar, dia mau menghargai pemimpinnya, dia mau menghargai tata krama, dan dia mau memiliki kapasitas yang besar. Yang mau jadi orang hebat, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya tidak mampu, Ibu. Saya tidak bisa begitu melakukan yang 10 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di batin kita sudah ada Roh Kudus. Ada satu kuasa yang di dalam kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Oleh karena Roh Kudus. Dan satu lagi, karena memang Allah berulang kali
pembicara sebelumnya katakan, dia sudah punya rancangan buat kita, bahwa memang kita adalah orang hebat. Ayat yang terakhir, saya akan mengakhiri khotbah ini bersama. Kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-19. Tidak ada di dalam materi, tetapi ini firman Tuhan taruh di hati saya. Mari kita membaca sama-sama ayat ini dalam Ulangan 26 ayat yang ke-19. 2, 3. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Engkau akan menjadikan kami orang yang terpuji, yang ternama. Oh, Engkau akan memuliakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu dan mulai puji Tuhan. Yesus. Jangan engkau menunduk dan melihat keadaanmu saat ini, tetapi pandanglah kepada Allah yang besar. Engkau besar. Engkau ajaib, engkau perkasa, engkau mulia. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya lama kasih, ya lama, ya lama, lama, ya lama. Haleluya. Terima kasih. Dalam hadirat Tuhan, mari saudara boleh bangkit berdiri dan nyanyikan pujian. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Kuatlah karena kau menjaga, hidup kuat karena kau
biar kita ambil waktu beberapa saat dalam hadirat Tuhan. Saudara yang paling tahu keadaanmu saat ini, mungkin suami, istri, orang yang paling dekat sekalipun tidak tahu keadaanmu. Gembala, teman family altar, tidak ada yang tahu. Tetapi Yesus, dia ada di sini. Dia mau menjadikan, dia akan membuat menjadi orang yang luar biasa. Orang yang sukses, yang berhasil, orang yang hebat, yang terkenal. Buka hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Yesus, jamah kami Tuhan, jamah kami, jamah kami. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, lama, ya lama, lama, ya lama, enggak kaya lama kasih, kaya lama enggak kaya lama ya lama enggak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dengar ini, tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lakukan Tuhan, lakukan sesuatu yang baik bagi kami. Kami yang mau berubah, kami yang sudah dirancang untuk menjadi orang yang hebat, biar kami bisa memiliki ciri-ciri orang yang hebat ini. Kata kaya lama kasih, kaya lama, kata kaya lama, kaya lama, ya lama, ya lama, kaya lama, ya lama, 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 kaya lama, lama. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan roh kami. Lebih sempurnakan Tuhan, lebih sempurnakan. Kami semua diberkati Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami yang Engkau lewatkan. Kami diberkati oleh firman-Mu. Firman yang akan membuat kami sukses. Firman yang akan membuat kami menjadi orang hebat. Firman yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, penghormatan, pengagungan dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Karena hanya bagi Dialah segala pujian, segala kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Semua kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Mari sekali lagi beri kemuliaan pada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari lihat kiri kananmu, katakan engkau adalah orang yang hebat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan untuk pembangunan. Mari para petugas tampil ke depan. Saudara, waktu saudara masuk, saudara mendapatkan amplop persembahan pembangunan yang diselipkan di warta jemaat. Kalau saudara mau memberi persembahan untuk pembangunan, saudara boleh masukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang akan dijalankan.
Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan, Engkau sudah ajari kami lewat firman-Mu Tuhan. Engkau tanamkan setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan. Dan kami mau belajar menjadi seorang yang hebat di mata Engkau Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan, agar kami boleh melakukan Tuhan yang terbaik bagi Engkau. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau memampukan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Walaupun kami lemah, kalau kami berserah kepadamu, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-hambamu yang sudah membawakan firman-Mu. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Di mana mereka berada, Engkau pakai mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberi persembahan untuk pembangunan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Apa yang dipersembahkan besar kecil, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Semua kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan pembangunan dijalankan, saya akan bacakan beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini, tadi telah dibagikan renungan dan kupon yang saudara bisa tukarkan dengan minuman dingin di toko buku di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Daftarkanlah diri Anda sebagai anggota jemaat Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat, dan untuk formulir data jemaat bisa didapatkan di dekat kotak perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kotak perpuluhan yang ada di belakang. Berikut untuk rarat pengumuman warta hari Selasa tanggal 28 Mei untuk FA Live diadakan pada Saudari Panda Salomon, Jalan Cokro Aminoto atau Salon Evelyn. Untuk ibadah raya 1 dan 2 Minggu tanggal 2 Juni disertai dengan perjamuan kudus, diaken yang mendapat surat tugas dari sekretariat gereja harap mempersiapkan diri. Berikut untuk doa puasa 40 hari akan dimulai pada hari Kamis tanggal 6 Juni sampai dengan Senin 15 Juli. Jadi doa puasa kita mulai pada hari Kamis tanggal 6 Juni sampai hari Senin 15 Juli 2013. Siapkan diri Anda untuk mengikutinya. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang indah. Engkau telah memberitakan firman-Mu untuk mengubahkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi
orang-orang yang hebat dan mempunyai karakter-karakter yang hebat. Memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Memberkati para hamba-hambamu yang melayani, mulai dari yang terdepan sampai di atas mimbar. Tidak ada satupun yang engkau lewatkan, engkau berkati dengan berkat-berkat berkelimpahan. Memberkati gembala sidang di tempat ini, yang saat ini sedang bertugas di luar kota. Engkau berkati dengan segala kepenuhan Allah, sehingga dia dapat melakukan segala perkara yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa memberkati hidup kami. Mari saudara kita buka tangan kita saat ini bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan pada siang hari ini. Mari imani kata-kata ini bersama dengan saya. Berkat kami bukan dari dunia ini, berkat kami dari tingkap langit dari surga. Dan siang hari ini tingkap langit itu terbuka, tercurah. Lumbung kami dipenuhi dengan berkat yang berkelimpahan. Hidup kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita lebih tinggi, kita sembah Tuhan. Haleluya. Kiralabasi, kiralabayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan menengadahkan wajahnya kepadamu, melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Tuhan memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja yang kau kerjakan, tangan Tuhan membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya bersama saya, katakan amin. Haleluya. Never heard before. It's supernatural.